hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, apabila hati kita baik, maka insya Allah kita pun akan menjadi baik. Tapi jika hati kita rusak, maka kita pun akan menjadi rusak. Karenanya betapa pentingnya kita mengetahui posisi hati kita. Pentingnya kita mengetahui bagaimana kondisi hati kita. Seberapa salahkah kita yang mempengaruhi hati kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 52 sampai dengan 54 menyampaikan firman-Nya tentang kondisi-kondisi hati manusia. Yang pertama, fi qulubihim maradun, hati yang berpenyakit. Imam Al-Ghazali menyebutnya sebagai hati yang sakit. Hati yang berada pada dua tarikan, syahwat dan keselamatan. Hati yang berada pada dua kepentingan, dunia dan akhirat. Hati yang berada di antara dua orientasi, hawa nafsu dan kebenaran. Dan kondisi ini sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan kesadaran kita, pemahaman kita, kondisi kita. Apabila kita dalam kondisi yang sadar, kondisi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang banyak berbuat kebaikan, sedang rajin mendengarkan tausiah dengan penuh kesadaran, maka insya Allah yang terjadi adalah tarikan akhirat lebih kuat, tarikan selamat lebih kuat, tarikan kebenaran semakin kuat. Tapi manakala kita lalai, kita jauh dari Allah, sedikit mendengarkan tausiah, sedikit membaca Al-Quran, mulai lalai meninggalkan salat, atau sering berdusta, dan mulai melakukan apa-apa yang Allah larang, maka saat itulah hati kita menjadi sakit. Dan takutlah kepada Allah jika Allah tempatkan kita pada kondisi hati yang sakit dalam mengakhiri kehidupan kita. Maka waspadalah jika kita terus berada pada dua tarikan, tarikan syahwat dan selamat, tarikan akhirat dengan dunia, tarikan nafsu dengan kebenaran. Mudah-mudahan kita bukan hamba yang bertobat lalu maksiat lalu tobat. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk selalu di atas jalan tobatan nasuha. Lalu yang kedua, hati yang keras atau hati yang mati. Wal qasyatu qulubuhum. Hati yang mati ini sangat berbahaya. Kita tidak mau lagi mendengar nasihat orang lain, tidak peduli lagi pada kebenaran Al-Quran, acuh pada persoalan sunnah Rasulullah SAW. Baginya kesenangan itu adalah dunia. Bagi dia kepuasannya ada nafsu dan syahwatnya. Bagi dia tindakannya apa yang menurut dia benar, dan itu dianggap benar bahkan jika dia bodoh sekalipun. Hati ini bukan hanya hati yang berpenyakit, tapi hati yang sudah sangat membantu. Hati yang sudah sangat membantu. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi penyebab membatunya hati-hati mereka. Mereka sendirilah yang membuat hati mereka menjadi batu. Mata mereka tertutup, telinga mereka tertutup, akal mereka tertutup, hati mereka tertutup. Lantaran mereka sibuk pada pilihan dunia, mereka ditarik secara keras pada syahwatnya, dan mereka ikuti apa yang disebut dengan hawa nafsunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jika dalam kondisi kita yang masih hidup ini, dalam kondisi kita yang masih penuh dengan keinginan untuk bahagia, tapi Allah Subhanahu wa taala justru menempatkan hati kita pada hati yang mati, yang dikarenakan karena ulah kita sendiri. Wa fatukhbitu lahu qulubuhum. Dan hati yang terakhir dalam surat Al-Hajj ini adalah hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menyebutnya hati yang sehat atau hati yang selamat. Kelak akan pada masanya anak tak berguna. Akan datang satu masa di mana harta pun tidak berguna. Dan kita menghadap Allah bukan dengan harta dan anak-anak kita. Kita menghadap Allah dengan hati yang selamat.
Inilah hati yang kita harapkan ketika berada di muka bumi ini dan masih bernafas. Cinta kita, benci kita, pilihan kita, apapun menjadi sikap kita, kita selalu dekat kepada Allah. Kita selalu dekat kepada Rasulullah SAW. Hati yang selalu merasa bersalah, hati yang selalu merasa kurang dalam beribadah, hati yang selalu merasa belum taubatan nasuha. Setiap harinya tidak ada kebaikan kecuali perbuatan-perbuatan mereka dipenuhi cintanya kepada Allah dan Rasul. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang semacam begini, yang hatinya selalu dalam kebaikan, yang dijaga oleh Allah terus berbuat baik, dan mudah-mudahan di akhir hidup kita bi husnil khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seberapa salahkah hatimu? Tanyakan tentang perbuatanmu terhadap hati.